Om Santi, Santi, Santi. Om. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi ke kantor Polres Kelungkung menyusul ditetapkannya status siaga. Polresta Denpasar berhasil meringkus pelaku pembunuh warga negara Jepang. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan proyek pengembangan pelabuhan Benoa Denpasar. Destinasi wisata Bali Utara Desa Sudaji Buleleng menawarkan panorama terasering yang indah serta kearifan lokal masyarakat desa. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Bencana alam gunung meletus yang kerap melanda Indonesia beberapa tahun silam menyisakan cerita mendalam. Catatan sejarah Bali juga mencatat kisah letusan hebat Gunung Agung di Kabupaten Karangasem yang menelan korban ribuan jiwa pada tahun 1963. Hebatnya letusan dahsyat tak merusak pura besaki yang berada di kaki gunung. Bahkan pada saat itu sebuah upacara terbesar sedang berlangsung di Pura Besaki. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. 54 tahun silam gunung tertinggi di Pulau Dewata menampakkan aktivitas vulkanik. Gunung Agung mengeluarkan tanda-tanda letusan yang mulai dirasakan warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Agung pada tanggal 16 Februari tahun 1963. Gempa ringan mulai dirasakan beberapa warga Yekori yang berada di lereng selatan Gunung Agung. Gempa kecil ini berlanjut selama 3 hari, hingga pada 19 Februari terlihat gumpalan asap dan suara dentuman yang disusul dengan semburan batu dari kawah gunung. Warga desa Sebudi dan desa Nangka yang berada di lereng selatan Gunung Agung mulai mengungsi karena tidak tahan dengan hawa panas dan bau belerang. Sejak saat itulah aktivitas gunung kian mengalami peningkatan. Awan panas beserta guguran lava pijar pun turun ke beberapa desa yang berada di lereng selatan dan utara Gunung Agung. Puncaknya letusan pada tanggal 17 Maret tahun 1963. Gunung Agung memuntahkan abu vulkanik dan lava pijar ke udara. Aliran lahar mengalir ke belasan aliran sungai di bagian selatan dan utara. Sedangkan hujan abu dengan intensitas tinggi melanda hampir seluruh wilayah Bali hingga 10 jam. Letusan kedua masih terjadi pada tanggal 16 Mei 1963 dengan aktivitas yang masih sama. Aktivitas gunung baru dinyatakan kondusif pada tanggal 27 Januari 1964. Lebih dari 1.000 orang meninggal akibat letusan Gunung Agung. Sebagian besar korban meninggal akibat awan panas yang mencapai 820 orang. Tingginya jumlah korban meninggal ini disebabkan sikap warga desa Badek Dukuh dan desa Sogra yang enggan mengungsi. Kepala desa Badek Dukuh dan Sogra dipercaya sebagai juru kunci Gunung Agung
sehingga mereka tetap harus berada di desa walaupun terjadi letusan. Bahkan beberapa literatur menyebutkan warga desa Badeg Duku dan Sogra seperti menggelar upacara penyambutan saat Gunung Agung meletus. Di balik kisah pilu letusan Gunung Agung yang memakan banyak korban jiwa ternyata menyisakan satu cerita unik. Pura Besaki yang berada di dalam radius berbahaya tidak tersentuh sama sekali dan hanya mengalami sedikit kerusakan. Bahkan upacara Eka Dasarudra saat aktivitas Gunung Agung meningkat tetap berlangsung meski guguran awan panas dan lahar sedang terjadi. Menurut kepercayaan umat Hindu Bali, upacara Eka Dasarudra merupakan upacara terbesar yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Puncak upacara Eka Dasarudra dilaksanakan tanggal 9 Maret 1963 atau 11 hari sebelum Gunung Agung meletus. Upacara Eka Dasarudra pada tahun 1963 juga merupakan peristiwa monumental dan disebut Penerektek karena upacara ini belum pernah dilaksanakan setelah melewati masa beberapa ratus tahun sebelumnya. Meskipun ritual Eka Dasarudra sudah ada diperkenalkan pada zaman sejarah kerajaan Bali kuno, upacara ini sempat tidak dilaksanakan pada masa-masa penjajahan. Upacara Eka Dasarudra merupakan upacara pemujaan terhadap 11 kala rudra yang menguasai butakala di setiap arah penjuru mata angin. Tujuannya untuk memohon keseimbangan jagat dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari bencana dan memberikan kesejahteraan. Tercatat 10.000 orang menghadiri upacara termasuk gubernur, para kepala pemerintah daerah dan tokoh Bali lainnya. Setiap harinya ada sekitar 5.000 orang datang ke Pura Besaki meski terjadi hujan debu. Upacara berakhir tepat 2 hari sebelum Gunung Agung meletus. Bahkan saat letusan terjadi, beberapa warga yang berada di Pura Besaki dapat tetap selamat. Status aktivitas Gunung Agung dinaikkan dari status waspada ke status siaga. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, Senin malam status Gunung Agung meningkat dari level waspada ke level siaga. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah. Terhitung sejak Senin pukul 21 waktu Indonesia Tengah, status Gunung Agung meningkat dari level waspada ke level siaga. Berdasarkan pengamatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Dewa Indra, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah. Pemerintah sendiri telah membangun kesiapsiagaan personilnya, termasuk telah menyiapkan titik pengungsian bagi warga, sarana transportasi, dan kebutuhan logistik lainnya. Rencananya ada 5 titik untuk tempat pengungsian warga. Dan setiap titik juga sudah ditentukan dari desa mana yang menempati titik itu. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Agung untuk tidak beraktivitas melakukan pendakian dan tidak berkemah di area kawah Gunung Agung dan di dalam radius 6 km dari puncak gunung. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Terkait dengan status Gunung Agung yang dinaikkan ke level siaga pada Senin malam, warga sekitar Gunung Agung mengungsi ke kantor Polres Kelungkung. Warga mengaku takut mendengar suara gemuruh dan gempa yang terjadi. Setelah dinaikkan ke level 3 atau siaga, penduduk di sekitar Gunung Agung, tepatnya di Desa Sebu di Kecamatan Selat Karangasem, panik. Sebanyak 35 orang baik anak-anak hingga orang dewasa mengungsi ke kantor Polres Kelungkung pada Senin malam, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Menurut penuturan warga, mereka mengungsi lantaran sebelumnya telah mendengar suara gemuruh keras dan gempa beberapa kali yang berasal dari Gunung Agung. Karena panik, warga pun bergegas menyelamatkan diri. Warga mengaku belum berani pulang ke rumah sebelum ada informasi resmi dari pihak terkait. Di kantor Polres Kelungkung, mereka ditempatkan di mes Polres dan mendapatkan bantuan selimut, makanan, serta obat-obatan. Terdengar suara gemuruh, Pak. Gemuruh? Geder, kan. Berapa kali itu, Pak? 1 kali. Terus? Dan dia ke desa. Saya ke desa nih kok, ke tempat jalan besar nih kok. Oh iya? Udah jalan besar nih kok. Lega dia aja. Nih kok kumpul-kumpul aja keluarga dia yang kan. Nih kok bandeku, nih kok keliang desa nih. Iya. Tat, nih kok dibilang kan. Ampun, apa dan nih kok. Sudah levelnya naik gitu ya? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus tadi Ibu dengar suara gemuruh gitu ya, Bu ya? Enggak, cuman getaran aja. Keras gitu ya, Bu? Iya.
Oh, terus ibu lari langsung? Langsung lari saya. Terus? Enggak bawa papa, sama saya bawa anak saya aja. Sebelumnya BPBD Provinsi Bali telah menyiapkan ada 5 titik posko yang disiapkan untuk pengungsi dari setiap desa. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Agung untuk tidak beraktivitas melakukan pendakian dan tidak berkemah di area kawah Gunung Agung dan di dalam radius 6 km dari puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Polresta Denpasar berhasil meringkus pelaku pembunuh warga negara Jepang yang tewas pada 3 September lalu di dalam rumah kontrakannya di Jimbaran. Pelaku menghabisi korban setelah kepergok memasuki rumah untuk mencuri uang korban. Senin di hari jajaran Reskrim Polresta Denpasar berhasil mengamankan pelaku pembunuhan pasangan suami istri warga negara Jepang di sekitar kawasan Pemogan Denpasar. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku Putu Astawan nekat melakukan pembunuhan setelah korban perempuan Matsubo Hirogo memergoki pelaku memasuki rumahnya tanpa izin. Kemudian pria berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa korban. Tak lama pelaku juga menghabisi nyawa Matsubo Norio yang curiga saat naik ke lantai 2 dan menemukan istrinya bersimbah darah. Sebelumnya pelaku yang sedang melewati rumah korban melihat pintu rumah korban terbuka dan muncul niat untuk mencuri. Pelaku dengan mudah masuk ke rumah korban dan melihat korban yang sedang ke lantai 2 rumahnya sambil membawa uang yang akan disimpan di dalam tas. Setelah membunuh korban, kemudian pelaku membawa uang korban sebesar 11.000 yen. Untuk menghilangkan jejak, pelaku melakukan pembakaran di sejumlah ruangan. Jadi motifnya dalam melakukan kegiatan ini adalah hutang piutang. Jadi si Putu ini berasal dari negara, ya, dia punya hutang sebesar 10 juta. Ya, 10 juta karena dia terpelilit utang, tidak ada pengembalian, jalan pintasnya yaitu melakukan pencurian. Sasarannya hanya pencurian, tetapi korbannya melawan, dia melakukan kekerasan dengan melakukan pembunuhan. Dan langsung minta ya. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sebelumnya 2 warga negara Jepang ditemukan tewas dalam kondisi penuh luka tusukan dan terbakar di perumahan Puri Gading Jimbaran pada Senin 4 September 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Meskipun tidak bisa dipulangkan, almarhum Wayan Seryani TKW yang meninggal di Nigeria tetap diupacarai oleh pihak keluarga. Hanya saja proses persemayaman menggunakan simbol-simbol untuk menggantikan fisik jenazah. Lantaran jenazah tidak dapat dipulangkan karena terbentur biaya, pihak keluarga Wayan Seryani TKW yang tewas di Nigeria pada 6 September lalu akhirnya melakukan persemayaman secara simbolis di kediamannya di Banjarbentuyung, Ubud, Gianyar. Proses upacara pemakaman dilakukan sesuai adat Bali. Hanya saja jenazah digantikan dengan berupa simbol-simbol. Proses pemakaman terlebih dahulu didoakan di depan pura dalam atau Prajapati. Kemudian simbol-simbol tersebut dibawa ke rumah duka untuk didoakan kembali. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu Bali, orang yang sudah meninggal dalam kondisi apapun wajib hukumnya untuk diupacarai. Dalam kasus Wayan Seryani, upacara persemayaman yang dilakukan disebut pemegat atau pemutus, bertujuan agar almarhum mendapat tempat yang layak. Adalah proses makna kematian, yang mana di Bali proses kematian itu kan banyak. Mungkin ada orang yang meninggal karena sakit, meninggal karena bencana, meninggal karena sesuatu dan lain hal. Ini salah satu dikategorikan meninggal karena situasional, karena berada di luar. Pihak keluarga Wayan Seryani pun mengaku ikhlas atas kepergian almarhum dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari pihak keluarga ya sudah ikhlas semua, karena juga saya sudah katakan dulu biaya sangat besar untuk mengembalikan jenazah. Dari pihak keluarga nggak mampu. Wayan Seryani TKW yang bekerja sebagai spa terapis di Nigeria meninggal pada 6 September lalu akibat penyakit stroke. Jenazah almarhum tidak dapat dipulangkan ke Bali lantaran mahalnya biaya pengiriman mencapai ratusan juta rupiah. Pihak KBRI pun tidak bisa berbuat banyak lantaran status kerja almarhum merupakan tenaga kerja ilegal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan proyek pengembangan pelabuhan Benoa Denpasar. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, Senin siang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan proyek pengembangan pelabuhan Benoa Denpasar. Proyek yang menelan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah digadang-gadang akan menjadi pelabuhan kapal pesiar terbesar di Indonesia. 1, 2, 3. Penekanan tombol sirene oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menandai peresmian pengerjaan proyek pelebaran dan pendalaman alur masuk pelabuhan Benoa Denpasar Senin siang. Proyek ini digadang-gadang akan menghabiskan anggaran total senilai 1,7 triliun rupiah. Investasi infrastruktur terminal sebesar 500 miliar rupiah dan 1,2 triliun rupiah untuk pengerjaan kolam dermaga dan alur pelayaran. Menko Kemaritiman menjelaskan dengan pengembangan pelabuhan Benoa akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Semua kapal-kapal yang datang kemari, terus itu kita akan suplai dengan air, suplai dengan makanan, suplai dengan fuelnya dan sebagainya. Nah itu juga akan menciptakan kembali juga lapangan kerja, pembersihan dan sebagainya. Pihak Pelindo 3 menargetkan pelebaran dan pendalaman alur akan selesai dalam kurun waktu 7 bulan, sedangkan pembangunan infrastruktur terminal akan dikerjakan selama 1 tahun. Nantinya Pelabuhan Benoa akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia yang mampu mengakomodir kapal pesiar sepanjang lebih dari 300 meter dengan kapasitas 5.000 penumpang dan dermaga kapal yacht serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya seperti kondotel. Saya bisa klaim itu karena kita tahu di pelabuhan yang ada cruise-nya itu ya cuma ada di Indonesia Timur, maksudnya di Pelabuhan 3. Ya, dan tidak ada spesifik cruise terminal, yang ada cruise terminal penumpang. Tidak diset sebagai cruise. Kalau cruise itu dia harus panjang, terus kemudian dia harus ada art center-nya, terus kemudian imigrasinya itu harus.
Upaya pengembangan Pelabuhan Benoa ini sebagai salah satu cara menjaring wisatawan di kapal pesiar untuk bermalam dan berbelanja di Pulau Dewata sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pagelaran Lovina Festival tahun 2017 resmi ditutup dengan pementasan tarian barong serta pesta kembang api. Lovina Festival merupakan salah satu festival laut yang digelar sebagai upaya percepatan pengembangan wisata bahari di Bali Utara. Digelar selama 5 hari penuh, Lovina Festival tahun 2017 dan Sail Indonesia resmi ditutup oleh Koordinator Percepatan Pengembangan Pariwisata Bahari Kementerian Pariwisata pada Senin malam. Pementasan berbagai atraksi dan kesenian merupakan salah satu cara untuk mempromosikan wisata bahari di wilayah Bali Utara. Dengan panorama sunset Pantai Lovina dan suguhan tari-tarian Trunajaya, Bapang Barong disajikan untuk menghibur para peserta Sail Indonesia. Koordinator Percepatan Pengembangan Pariwisata Bahari Kementerian Pariwisata Dwi Suryo Indroyono mengungkapkan, dengan adanya Lovina Festival ini akan berdampak positif pada kunjungan wisatawan, terutama wisatawan Eropa yang sedang mengarungi lautan dengan sebuah kapal yacht dan singgah di Pulau Bali. Dwi Suryo berharap di tahun berikutnya para peserta kapal yacht yang datang melebihi dari peserta tahun 2017 ini. Dan ini saya mengucapkan terima kasih pada setiap pemberhentian di wilayah-wilayah ini selalu disambut oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dan saya dengar dari para yachter hari ini bahwasanya yang paling meriah disambut adalah di Buleleng ini. Jadi dengan adanya kehadiran dua akses ini, yaitu adalah pelabuhan di Celukan Bawang dan insya Allah nanti bandara di Bali Utara, saya kira wilayah Buleleng dan jalur utara sini saya kira menjadi destinasi yang sama, minimal bisa melebihi yang di selatan. Rangkaian acara Lovina Festival 2017 ini diharapkan mampu mempromosikan wisata Buleleng di mata dunia. Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sujira berharap pemerintah daerah bisa melakukan terobosan di tahun berikutnya sehingga bisa lebih mendongkrak kunjungan wisatawan. Selama 5 hari ini kinerja juga cukup bagus dan juga dari sambutan dari masyarakat dan khususnya peserta yacht ini luar biasa. Mereka sangat menikmati. Bahkan tadi berkesan bahwa mereka disinilah yang mereka paling menikmati daripada perjalanan mereka dari mungkin ke ujung dunia, seluruh dunia mereka datang ke sini. Ada yang dari Amerika, kemudian dari New Zealand, kemudian dari Belanda. Mereka sangat menikmati dan mereka memang mengakui bahwa destinasi di Lovina ini yang paling menyambut meriah mereka. Jadi mereka paling berkesan kalau sudah mampir di Lovina ini. Nah, mudah-mudahan kita tingkatkan kembali kemudian destinasi-destinasi yang baru sehingga ada alternatif lagi destinasi wisata di Kabupaten Buleleng setelah mereka berlabuh di Lovina ini. Selama 5 hari, perhelatan Lovina Festival menjadi hiburan bagi wisatawan mancanegara serta para peserta Sail Indonesia yang singgah ke Bali Utara. Usai mengunjungi Buleleng, sebanyak 88 kapal yacht ini akan meninggalkan Bali dan menuju ke daerah lain di Indonesia, seperti Maluku, Sumatera, serta Kalimantan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Selanjutnya di Kulon Progo, Yogyakarta, para nelayan semangat menghias perahu ramaikan Festival Among Tani Dagang Layar 2017. Festival ini sekaligus menjadi ajang untuk promosikan potensi wisata daerah. Bertajuk Festival Among Tani Dagang Layar 2017, puluhan perahu nelayan berhias memenuhi kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto, Kulon Progo, Yogyakarta Minggu pagi. Ada replika kura-kura, ikan paus, burung garuda, hingga hiasan kapal pinisi. Festival ini turut mengenalkan pelabuhan pendaratan ikan terbesar di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, juga untuk mendongkrak potensi wisata. Dari Pelabuhan Tanjung Adikarto ini mungkin ke baratnya nanti kan kita coba untuk bisa berkembang untuk kegiatan yang menambah pendapatan dari masyarakat, terutama nelayan kalau nanti dia tidak bisa berlayar karena cuaca yang tidak beragam. Kreativitas para nelayan dinilai juga teknik mengendalikan laju perahu. Kita mencari ikan itu malang melintang dari barat sampai ke timur, tengah ke pinggir. Habis biaya berapa itu, Mas? Kurang lebih 2 juta. Beda aja sama yang lain. Tak hanya perahu hias, pertunjukan kesenian daerah hingga pameran produk perikanan juga dipamerkan di kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto ini.
Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Gak cuma di Kulon Progo, Festival Dragon Boat 2017 digelar di Sungai Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Unik karena peserta merupakan atlet dari beragam cabang olahraga dan juga libatkan masyarakat sekitar. Beginilah semarak Festival Dragon Boat 2017 di Sungai Saguling, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pesertanya 42 regu dari berbagai cabang olahraga dan warga setempat. Dengan perahu naga beraneka warna, berhias kepala naga, masing-masing terdiri dari 10 hingga 50 orang. Kesannya sangat luar biasa banget gitu ya. Terus apalagi ya, jadi yang biasanya kita main catur, terus turun ke air gitu, jadi kesannya tuh bergairah banget, semangat gitu, pingin ikutan acara ini kayak gitu. Festival digelar dalam rangka peringati Hari Olahraga Nasional sekaligus lestarikan olahraga air. Kita mencoba mengangkat olahraga tradisional yang ada di masyarakat karena lebih dominannya adalah perahu tradisional sampan, perahu, dan kita angkat menjadi olahraga yang berprestasi menggunakan perahu Dragon Boat. Ya, perlombaan perahu naga adalah bagian dari cabang olahraga yang diperlombakan ajang olahraga internasional, termasuk SEA Games, Asian Games, dan Asian Beach Games. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Prihatin dengan kondisi bawah laut Melonguane yang rusak akibat penggunaan bom ikan, Polwan Polda Sulawesi Utara adakan kegiatan tanam terumbu karang. Pembersihan sampah yang mencemari laut serta penyuluhan juga digelar agar warga paham betul jeratan hukum bagi oknum perusak lingkungan. Lestarikan dunia bawah laut Melonguane, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Tim Polwan dari Polda Sulawesi Utara tanam terumbu karang di kedalaman 5 hingga 10 meter. Upaya pelestarian terumbu karang dilakukan lantaran kondisi perairan talaut rusak parah. Ini akibat ulah nelayan tak bertanggung jawab yang menangkap ikan dengan bom. Mengapa juga populasi ikan menurun drastis? Karena kerusakan koral yang sangat parah yang terjadi di talaut ini. Oleh karena kesalahan tingkah laku manusia, yaitu pada waktu pengambilan ikan dengan cara dibom. Pelestarian Laut Melonguane terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, pemindahan bibit dan penanaman di lokasi terumbu karang dengan kerusakan terparah. Tahap kedua, pembersihan sampah rumah tangga yang mencemari laut. Dan di tahap ketiga, kembali dilakukan penanaman terumbu karang. Gak sampai di situ, masyarakat setempat juga diberikan penyuluhan agar sama-sama bisa menjaga lingkungan dan paham betul akan jeratan hukum bagi para oknum nakal. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Hamparan awan putih menyerupai salju hebohkan warga di Raja Ampat, Papua Barat. Momen langka ini pun dimanfaatkan warga yang melintas untuk berselfie. Inilah fenomena alam yang menghebohkan warga di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang diunggah oleh pemilik akun Facebook Mei Sekerone. Hamparan awan putih menyerupai salju terjadi di kawasan jalan poros utama antara kota Waisai menuju Kampung Warsambin, Raja Ampat. Gumpalan awan putih ini secara merata menutupi pinggiran hingga badan jalan. Momen langka ini pun dimanfaatkan warga yang melintas untuk berselfie. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisa pihak BMKG, fenomena langka tersebut bukanlah salju. Kalau kita lihat yang kemarin di Wasai, ada kemungkinan itu hujan es, ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari citra radar di sini, ini kosong dia. Artinya pada saat terjadinya hal tersebut, di Wasai itu sendiri itu pada umumnya kondisinya cerah. Desa Sudaji Buleleng menawarkan panorama terasering yang indah serta kearifan lokal masyarakat desa. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Berkunjung ke desa wisata tidak saja menikmati panorama keindahan alamnya. Seperti yang ada di Desa Sudaji Buleleng, wisatawan dapat menikmati keindahan alam serta kearifan lokal masyarakat desa setempat. Selamat datang di Desa Sudaji. Desa yang terletak di wilayah pegunungan ini memiliki keindahan panorama alam yang masih alami. Teras sering persawahannya yang menghijau memanjakan setiap pasang mata yang memandang. Desa Sudaji merupakan salah satu dari 31 desa wisata yang ada di Bali Utara. Terletak di Kecamatan Sawan Buleleng, Desa Sudaji masih menyajikan kearifan lokal desa yang masih asli. Di sini wisatawan bisa melihat langsung tradisi masyarakat desa, dari mengolah lahan pertanian yang masih tradisional hingga aktivitas warga yang masih melestarikan kesenian asli. Berbagai sajian menarik juga ditampilkan untuk wisatawan, seperti sapi hias, kesenian angklung dan suling, hingga anak-anak mempertunjukkan adi merdangga dan anak-anak yang sedang berlatih gamelan di Balai Banjar. Tak hanya menyuguhkan kesenian, warga desa yang ramah menyambut hangat wisatawan hingga beragam jajanan tradisional khas Bali Utara ada di Desa Sudaji. Wisatawan pun dapat melakukan aktivitas trekking menyusuri persawahan dan melihat langsung petani membajak sawahnya dengan sapi. Salah satu wisatawan asal Australia yang baru pertama kali mengunjungi Bali mengaku sangat senang bisa datang ke Bali Utara. Meskipun hanya sebentar, para wisatawan ini menikmati keberagaman yang ada di Desa Sudaji. As a visitor, we enjoy those sorts of things. We enjoy the village, we enjoyed the people, and the scenery is stunning. And thank you very much for showing us around. We really appreciate it. And we'll tell our friends and family, and we'll post lots of photos on Facebook, and we'll spread the word around. Meskipun baru dibuka menjadi desa wisata, Desa Sudaji sudah menjadi favorit kunjungan wisatawan setelah Desa Baliaga. Dengan dibukanya Desa Sudaji sebagai desa wisata, mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara yang suka traveling ke Bali Utara. Ketua Desa Sudaji Gede Suharsana berharap dengan banyaknya desa wisata baru yang menyuguhkan atraksi budaya dan potensi desanya masing-masing akan menjadi promosi wisata di Buleleng. Dengan kunjungan ini
Kami sangat senang sekali, karena berbahagia sekali karena begitu cepatnya pergerakan kami dalam pariwisata setelah kami membentuk namanya Pok Darwis, antara desa wisata dan Pok Darwis dan desa adat, desa dinas itu bersatu. Kemudian begitu cepatnya mendapat kunjungan dari Wonderful Sail ini yang kedua, dan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami karena dengan demikian bisa perkembangan kepariwisataan sudah gini melalui acara ini akan lebih dikenal. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah lokasi wisata di Buleleng sekaligus dalam rangka rangkaian Lovina Festival 2017 yang berlangsung selama 5 hari dari 14 September hingga 18 September 2017. Dengan adanya berbagai festival serta desa wisata yang sudah mulai berkembang, pemerintah optimis target 800.000 wisatawan pada tahun 2017 mampu terpenuhi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita ke desa wisata lain dan merasakan langsung kehidupan pedesaan Pulau Dewata, Bali. Bisa kita dapatkan di Desa Undisan, mulai dari tur keliling desa hingga belajar membuat loloh atau jamu khas Bali. Pagi menyapa di Pulau Dewata, Bali. Kali ini rasanya sungguh berbeda. Tak ada hiruk pikuk perkotaan, yang terdengar hanyalah alunan nada khas gamelan Bali. Udara pedesaan pun begitu terasa menenangkan. Selamat datang di The Umah yang berada di kawasan desa wisata Undisan, Bangli. Dalam bahasa Bali, umah berarti rumah. Karena itu pula suasana dan arsitektur The Umah dibuat menyerupai rumah khas masyarakat Bali. Beratap tinggi dan kaya akan ukiran cantik. Setiap pagi satu kebiasaan yang akan selalu dilakukan oleh umat Hindu Bali, yaitu sembahyang. Nah, sekarang saya akan belajar membuat salah satu bagian penting dari persembahyangan umat Hindu Bali, yaitu canang. Canang adalah simbol ucapan syukur atas kedamaian dan permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Komponen yang dipakai pun semuanya berasal dari alam. Alasnya terbuat dari daun kelapa muda, isinya bunga warna-warni. Bunga-bunga ini harus diurutkan sesuai dengan arah mata angin. Bunga putih ke arah timur, merah ke arah selatan, kuning ke barat, dan bunga berwarna gelap ke arah utara. Ya, sebuah canang cantik ini dipakai oleh umat Hindu Bali sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang paling penting dari sebuah canang adalah ini dia, ini porosan, yaitu simbol dari Trimurti, Wisnu, Siwa, dan juga Brahma. Dan ini harus tempatkan di tengah bawah atau center dari sebuah canang. Setelah ditambahkan jajanan dan nasi di atasnya, canang-canang ini siap dibawa ke pura. Aktivitas sehari-hari di desa wisata ini jadi daya tarik wisatawan. Adalah yang pertama atraksi wisatanya ya. Dari alam, Tuhan menciptakan air terjun, kemudian dari penduduknya sendiri dengan budayanya yang ada, dari kehidupan sehari-hari. Tadi kita lihat sendiri ada kehidupan tiap pagi, ngaturang canang, sembahyang, sebuah keunikan yang tidak ada di tempat lain. Menyiapkan canang sudah, sekarang waktunya saya mencoba sarapan khas Bali. Inilah jaje atau jajanan khas Bali, ada ketan dan laklak. Sarapan yang pas untuk mengisi energi saya sebelum berjalan-jalan melihat kehidupan masyarakat desa Undisan, Bangli. Tapi sebelumnya saya harus berganti pakaian dulu. Nah, sudah siap? Ayo kita berangkat. Siap. Tak sendiri, saya akan ditemani Pak Rocky, pemandu saya berkeliling desa Undisan. Sebagai desa wisata, Undisan menyimpan banyak potensi industri rumahan. Salah satunya kerajinan bunga perak untuk mahkota pengantin Bali. Satu mahkota indah ini akan dijual seharga 2 juta rupiah. Sejak dulu desa Undisan memang terkenal sebagai salah satu pusat kerajinan perak, kuningan, dan tembaga di Bali.
Ya, melanjutkan perjalanan saya akan diajak untuk melihat air terjun kebanggaan desa ini, yaitu air terjun Tangkup. Butuh waktu sekitar 15 menit berjalan kaki hingga sampai ke lokasi air terjun. Tebing yang biasa disebut wisatawan sebagai Grand Canyon ala Bali menyambut sebelum sampai ke area air terjun. Melalui aliran air kecil mengharuskan saya melepas alas kaki. Dan sampailah saya di air terjun Tangkup. Air terjun Tangkup setinggi 15 meter. Tidak berasal dari sungai, tapi air terjun ini langsung dari mata air. Air terjun ini dianggap sakral dan biasa dipakai sebagai tempat upacara pembersihan atau melukat. Karena itu dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan di sekitar air terjun. Tidak terasa sudah hampir sore, saatnya kembali ke area hotel. Namun sebelumnya saya diajak mampir untuk melihat tanaman obat yang ada di sekitar Desa Undisan. Pohon kunyit yang sudah cukup matang siap dipanen. Yap, kali ini saya akan diajarkan membuat jamu khas Bali atau yang disebut loloh. Kunyit yang tadi dipanen dibersihkan dan dikupas terlebih dahulu. Lalu tinggal dicampur air dan disaring. Tambahkan madu dan jeruk agar lebih segar. Jamu kunyit ini ternyata sangat baik loh, sebagai antioksidan juga membantu kesehatan pencernaan. Ternyata loloh kunyit ini sangat enak sekali rasanya. Untuk ukuran jamu ya, rasanya itu agak sepet-sepet dan manis karena tadi kita pakai madu. Apalagi tadi kan bahan-bahannya kita ambil dari alam langsung, jadi ukuran kesegarannya pun beda. Sejak awal konsep yang diterapkan oleh pemilik The Umah adalah pembangunan desa. Kegiatan ini juga dipakai sebagai sarana promosi Desa Undisan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata di Pulau Bali. Tidak hanya Bali Selatan saja. Jadi kita berharap bahwa turis itu datang ke desa kami, sehingga mereka bisa melihat the originality daripada Bali itu sendiri. Jadi mereka akan merasakan off the beaten track, tidak hanya artificial. Ternyata Pulau Dewata Bali masih menyimpan banyak hal menarik lainnya yang patut kita coba. Tidak melulu tentang pantai saja. Dan lengkaplah pengalaman wisata Desa Undisan saya dengan bersantai menikmati tenangnya persawahan hijau yang memanjakan mata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Bali Aga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci hingga menikmati kopi khas Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Bali Aga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci. Asiknya lagi di sana kita bisa sambil menyeruput nikmat kopi khas Bali dengan cara yang unik. Menikmati sejuk suasana pedesaan sambil bersantai di rumah kurcaci alias Hobbit. Pengalaman inilah yang ditawarkan Desa Bali Aga di Buleleng, Bali. Sengaja dibangun mirip seperti di film.
Rumah Hobbit ini jadi latar andalan penghobi selfie. Ya selfie sih, karena saya suka selfie. Sering datang ke sini? Baru 2 kali. Rumahnya bagus, unik, dan ya pokoknya bagus lah. Nggak hanya untuk foto-foto. Di sini pengunjung bisa mencicipi minum kopi asli Bali. Mola Baliaga. Begini nih cara menikmatinya. Seruput kopinya, lalu tutup dengan manisnya gula aren. Semakin mantap dengan camilan khas kue lukis dan sengai. Apalagi saya ini kan penikmat kopi juga. Yeah. Apalagi ada dengan ditambah jaje lupis ini, ada jaje senggait, ada gula, apalagi gula merahnya ini. Aroma dan cita rasa kopi serta unik cara menikmatinya bikin banyak pengunjung ketagihan. Kopi itu masalah selera, jadi masalah penikmat gitu. Kopi kalau kita punya kekhasan sendiri. Satu, kita pakai roasting modern, cuman kita tetap pengapiannya itu masih mempergunakan kayu bakar. Ada satu lagi, pengunjung juga bisa melihat kearifan lokal masyarakat Bali Utara. Ini salah satunya. Rumah tradisional yang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau untuk buah tangan, pengunjung bisa membeli produk anyaman kreasi warga setempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Jack and Sally, band bergenre pop punk ini dengan lagunya berjudul Move On. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di NET Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia Matusuksmo dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Ku terbiasa